Hidangan kematian atau kenduri itu berlangsung sejak masa sahabat. Biasanya orang-orang Wahabi protes. Apa kata mereka? Itu gara-gara kenduri. Tetangganya satu kampung makan semua, tuan rumah sampai ngutang. Jawaban kita, ngutang nggak apa-apa, mereka bayar sendiri, bukan kamu yang disuruh bayar. Dan berhutang itu ada pahalanya. Di dalam kitab-kitab hadis itu ada babu sawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Pahala orang yang berhutang dan dia berniat untuk melunasi. Artinya hadis Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni atau khairul quruni qarni. Sebaik generasi adalah generasiku. Maksudnya generasi beliau adalah para sahabat. Para sahabat itu adalah generasi terbaik umat Islam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Generasi kedua ini namanya generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya ini generasi tabi'in. Nah, 3 generasi ini yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah generasi salaf. Jadi generasi salaf itu generasi sahabat, tabi'in. Setiap generasi lamanya 100 tahun. Karenanya kata para ulama, generasi salaf itu generasi sejak masa Rasulullah SAW sampai tahun 300 Hijriyah. Tahun 301 sampai sekarang itu bukan salaf lagi, tapi generasi khalaf. Nah, karena generasi sahabat itu generasi terbaik, maka bagaimana umat Islam ini diperintahkan mengikuti para sahabat. Mengikuti itu artinya mengikuti ajaran mereka, juga mengikuti manhaj, jalan hidup mereka. Bukan namanya dikasih nama salafi, bukan. Sekarang ini gak ikut sama ulama salaf, kelompoknya diberi nama salafi. Itu namanya salah fikir namanya. Karena cuma nama aja yang begitu. Nah, jadi mengikuti generasi salaf. Nah, di dalam hadis-hadis ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu biasanya dihubungkan dengan para sahabat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah, kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi golongan selamat ini pengikut ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Kelak golongan ini diberi nama golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu pengikut sunnah Rasul, jamaah itu artinya pengikut jamaah para sahabat. Ini siapa? Ya golongan kita. Misal tadi yang dibicarakan oleh Buya Zulhendri, kita ini kalau ada orang meninggal bikin kenduri. Ternyata para sahabat seperti Sayyidina Imran bin Husain, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang bikin makanan, hidangan makanan memang. Karenanya kita bikin hidangan makanan kematian. Hidangan kematian atau kenduri itu berlangsung sejak masa sahabat. Biasanya orang-orang Wahabi protes. Apa kata mereka? Itu gara-gara kenduri. Tetangganya satu kampung makan semua, tuan rumah sampai ngutang.
Jawaban kita, ngutang nggak apa-apa, mereka bayar sendiri, bukan kamu yang disuruh bayar. Dan berhutang itu ada pahalanya. Di dalam kitab-kitab hadis itu ada babu thawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Pahala orang yang berhutang dan dia berniat untuk melunasi. Artinya berhutang asal niatnya melunasi dapat pahala. Ada hadisnya itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pemasukannya setiap tahun kalau dimakan itu lebih dari cukup. Tapi begitu ada pemasukan, uangnya datang habis zuhur, asar dah habis. Untuk berbuka puasa gak ada kadang-kadang. Dan beliau biasanya rajin berhutang, sampai oleh keluarga yang lain ditegur, kok hutang terus? Apa jawaban beliau? Jangan begitu. Hutang itu kalau niatnya menyawari dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu a'anahullah. Siapa yang berhutang dan dia niat melunasi, ditolong oleh Allah. Saya takut gak punya hutang. Kalau gak punya hutang nanti gak ditolong oleh Allah. Makanya berhutang terus. Sahabat Abdullah bin Ja'far gak pernah gak punya hutang. Kalau hutangnya lunas, pembantunya suruh keluar cari hutangan yang banyak ke tetangga. Kenapa? Saya takut gak ditolong oleh Allah kalau gak punya hutang. Karena orang punya hutang akan ditolong. Kemudian Siti Maimunah istri Rasulullah SAW gak pernah gak punya hutang. Mengapa? Takut gak ditolong katanya. Saya ini kalau gak punya hutang nanti gak ditolong. Makanya pondoknya UZR sering hutang gitu, biar ditolong. Ya bapak-bapak yang nolong nanti melunasi itu. Itu bagian dari pertolongan Allah itu. Ya seperti itu memang. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hutang gak apa-apa. Kita ini biasa berhutang. Anak masuk sekolah hutang, menikahkan anak hutang. Bahkan ada yang rumahnya ngutang terus sampai 15 tahun baru lunas. Gak apa-apa begitu itu. Yang penting niat melunasi. Artinya hutang itu jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan ajaran umat Islam. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Ya ada dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ada memang. Jadi kita tetap istiqomah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi itu gak punya dasar, gak punya dalil. Ini Ahlus Sunnah. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan generasi berikutnya ini aneh-aneh. Gak diminta jadi saksi, menjadi saksi duluan. Padahal pihak hakim, pihak pengadilan gak minta dia. Ini mungkin untuk orang yang menjadi saksi karena ingin bayaran. Atau saksi yang tidak baik ya, bukan saksi yang baik. Kemudian termasuk di situ orang-orang setelah generasi salaf ini, mereka ini diberi amanat tapi tak bisa dipercaya, pejabat. Itu generasi salaf saudara ya. Setelah generasi salaf tahun 4 Hijriah itu orang jadi pejabat lalu berkhianat. Kalau sekarang ini dah rata-rata berkhianat itu. Karenanya jangan terlalu ambil pusing siapa yang akan dipilih tahun 2024. Orangnya rata-rata pengkhianat itu. Itu kata hadis ya, dan biasanya betul. Kemudian ini bernazar tapi tidak ditepati. Maksudnya bernazar itu berjanji. Dan sekarang ini kan sebentar lagi kan banyak janji-janji 2024 ini. Dan saudara jangan berharap dari orang yang berjanji. Karena sekarang bukan generasi salaf. Sekarang ini dah dari masa salaf berapa ratus tahun sekarang. Kan sudah 1000 tahun lebih. Jadi jangan tertipu. Ini janjinya begini, janji ini. Sekarang bukan generasi salaf. Generasi khalaf, generasi belakangan cuma janji. Biasanya janji gak ditepati. Karenanya jangan bilang itu bohong, gak menepati. Memang semuanya rata-rata begitu sekarang. Ini bukan generasi salaf. Kemudian
ini muncul gejala gemuk. Maksudnya gejala gemuk, banyak orang lupa akhirat. Pikirannya agak susah. Senang makan terus, senang makan, pikirannya agak susah. Gak susah mikirin akhirat. Yang susah itu mikirin makan sekarang. Karenanya banyak orang gemuk, ibadahnya kurang. Banyak tidur, banyak makan, akhirnya gemuk. Kalau orang-orang dulu jarang tidur, jarang makan. Jarang tidur, jarang makan, makanya sehat-sehat. Hati-hati dengan gemuk, karena gemuk itu tidak sehat. Dan rata-rata menurut penelitian di Eropa, orang yang jarang makan, yang berpuasa, rata-rata usianya lebih panjang daripada yang banyak makan. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karenanya mulai sekarang perlu rajin-rajin puasa, punya uang tabungkan, kalau dah banyak sumbangkan ke pondok-pondok itu. Maksudnya hadis itu seperti itu.